Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Cahaya dari Manajemen 22E. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang perilaku biaya aktivitas. Rangkaian penjelasan. Yang ke satu, definisi. Kedua, asumsi linearitas. Yang ketiga, klasifikasi perilaku biaya. Yang keempat, aplikasi konsep perilaku biaya. Dan yang kelima, metode penentuan perilaku biaya. Definisi. Cost behavior atau perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas secara spesifik. Menurut Garrison 2014, menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun atau mungkin tetap konstan. Manfaat konsep perilaku biaya yaitu sangat membantu manajer untuk tujuan membuat perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Yang kedua, asumsi linearitas. Asumsi linearitas, perilaku biaya ini didasari pada asumsi linearitas yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas terutama pada biaya variabel. Biaya variabel menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi membantu manajer di dalam melakukan perencanaan. Perencanaan lebih mudah karena perilaku biaya linear telah diidentifikasi. Contoh biaya gaji dalam jumlah tetap 40.000 per tahun dengan jumlah 40 jam per minggu selama 50 minggu tahun sama dengan 2.000 jam per tahun. Jadi total biaya gaji adalah 40.000 untuk kisaran dari 0 hingga 2.000 jam kerja. Yang ketiga, klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ada tiga kelompok. Yang ke satu, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Menurut Mowell, adapun menurut Lee, bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas, menurut Garrison dan Mowell. Biaya variabel dapat dilihat dari harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya campuran. Yang ketiga, biaya campuran adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Contoh, komisi atas penjualan produk dan jasa perusahaan. Biasanya perusahaan membayar gaji tenaga penjual terdiri atas gaji tetap bulanan ditambah komisi atas keberhasilan penjualan produk. 4. Aplikasi konsep perilaku biaya. Yang satu, contribution margin analysis merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan perilaku biaya itu sendiri, yaitu konsep analis margin berbasis pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, menurut Lee berpendapat bahwa analis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Yang kedua, sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Menurut Mowell, mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Yang ketiga, perilaku biaya bertahap.
Powell berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus, salah satunya bertahap. 5. Metode penentuan perilaku biaya. Berbagai metode. Satu, metode teknik industri berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analis fisik, identifikasi kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya apa saja dalam jumlah berapapun, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua, metode analis akun. Dalam praktiknya, suatu akun biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau variabel berdasarkan sifat biaya yang dominan dalam akun tersebut. Sebagai alternatif, beberapa akuntan telah membuat sub-akun dalam bagan akun yang dirancang untuk memisahkan kategori biaya yang relatif tetap dari biaya relatif variabel. Ketiga, metode kuantitatif, metode teknik industri, dan metode analis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus pada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran tertentu sangat ditentukan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya, pemicu biaya, dan tingkat variabilitas antara pemicu biaya, aktivitas, dan biaya menurut Mowell tahun 2015. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.